apakah benar orang yang kaya asli itu nggak doyan pamer? Orang kaya baru, apalagi anaknya, siapa yang kaya, siapa yang pamer? Uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Betul, tapi dalam konteks uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan secara langsung. Tapi uang bisa kita gunakan untuk membeli sesuatu yang membuat kita bahagia. Jangankan masyarakat umum, kita yang sama-sama di Kementerian Keuangan, sama-sama di pajak juga merasa tersakiti, terhianati. Itu sudah tepat yang dilakukan Bu Sri Mulyani? Halo, kita ketemu lagi di Teras Eksis bersama saya Dia Mega Anjaya. Kali ini saya sudah bersama narsum Irfan Agia, yaitu psikolog konsumen bisnis. Sebenarnya ini psikolog ekonomi juga ya, Mas. Kita hari ini bahas tentang fenomena flexing. Ya. Kalau dulu tahun kemarin flexing itu berujung pada investasi bodong, ada Nurul Salmanan, ada Indra Kents, siapa lagi banyak banget lah itu. Nah, fenomena di awal tahun ini ya menjelang pergeseran tahun kemarin tuh flexing tuh berubah. Ada tren baru bahwa anak orang kaya sekarang pada hobi pakai baju warna orange, nongkrong di tahanan, kebanyakan gaya pakai harta bapaknya. Mas Agia, secara keilmuan psikologis, kita membacanya apa sih? Apa yang ingin ditunjukkan sama anak-anak anak orang kaya ini, Mas Agia? Iya. Jadi kalau kita ngomong fenomena flexing dulu ya, sebetulnya kalau fenomena flexing sendiri ini sebenarnya udah ada ya jauh sebelum di sosmed lah gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin fenomena flexing ini kan semacam social signaling ya. Jadi misalnya kita jemput pacar gitu ya, pakai mobil baru gitu kan. Itu kan signaling juga ya kalau kita tuh mampu lah gitu ya secara ekonomi gitu untuk membeli dan menggunakan barang tersebut. Tapi semenjak ada sosmed itu menjadi intensify gitu ya. Kenapa? Karena sekarang audiensnya jadi banyak. Kalau ada sosmed kan. Kenapa? Karena sekarang tendensi kita itu sudah mulai mengkuantifikasi orang dari sisi profil. Jadi misalnya kalau followersnya banyak gitu ya, oh itu berarti orangnya berpengaruh. Kalau kontennya banyak yang likes, oh berarti dia kehidupannya menarik atau bagus. Nah ini juga yang jadi berkaitan dengan fenomena tadi ya, terutama yang tadi anak-anak orang kaya tadi gitu ya. Kenapa? Karena itu mengatribusi profil mereka dengan status ekonomi sosial tertentu. Nah tapi sayangnya yang audiens tidak tahu itu adalah di balik layarnya kan sebetulnya. Gitu. Jadi kalau flexing, semua orang bisa flexing gitu ya, signaling oke, saya bisa pakai mobil bagus, tapi orang nggak tahu itu apakah uang saya, uang bapak saya gitu ya, atau saya mendapat dari cara apa, orang nggak tahu. Tapi yang paling penting message-nya itu nyampe gitu. Saya ingin mengatribusikan diri saya dengan profil tertentu, dengan status ekonomi tertentu, terlepas dari ya cara mendapatnya seperti apa. Jadi itu yang mungkin ingin disampaikan juga gitu ya, bahwa pengakuan sosial bahwa saya adalah bagian dari kalangan ekonomi tertentu seperti itu. Oke, jadi kita ngomongin identitas. Anak-anak ini butuh identitas yang diakui oleh masyarakat umum, yaitu masyarakat sosmed lah kalau kita bilang sekarang ya. Nah, sebenarnya mereka ini, anak-anak ini kenapa? Apakah dia tidak pede sebenarnya atau hanya emang suka spotlight aja? Dia lebih suka yang perhatian berlebih gitu. Iya. Jadi pasti banyak faktor ya yang kontekstual. Jadi kita pasti tahu ada beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku gitu ya, bagaimana kepribadian mereka dalam ilmu psikologi. Kayak contoh pola asuh gitu ya. Kita juga perlu tahu bagaimana pola asuh mereka di lingkungan rumah gitu ya. Kemudian faktor kedua ada faktor makroekonomi juga atau kesenjangan sosial. Jadi banyak nih, ada beberapa riset dari University of California, Toronto. Jadi ketika ada di suatu lingkungan yang kesenjangan ekonominya itu tuh lebih tinggi gitu ya, ada kecenderungan anak-anak ini itu lebih punya tendensi untuk merasa entitled gitu ya, atau merasa dia berhak untuk melakukan apa yang mereka inginkan, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena ada riset menarik juga bahwa sekarang itu di kalangan ekonomi atas gitu ya, banyak generasi orang tua yang yes gitu, yes parents gitu. Jadi dia mengiyakan apa yang anaknya mau gitu ya. Kemudian segala itu diberikan dengan mudah gitu ya. Nah, tapi kita juga perlu tahu bahwa apa yang missing atau hilang dari anak-anak ini di rumah gitu ya. Bisa jadi, kita nggak tahu ya kontekstualnya, bisa jadi ada yang mereka tidak dapatkan di rumah gitu ya, sehingga mereka mencari atensinya di luar rumah dari peers mereka. Apalagi untuk usia tersebut kan
peers atau kalangan teman-teman kan jadi faktor yang membentuk kepribadian mereka juga gitu ya, membentuk identitas mereka. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan atensi dan juga validasi sebetulnya ya. Atensi dan validasi dari kehidupan mereka sehingga mereka bisa dipersepsikan seperti apa yang mereka inginkan gitu ya. Saya berdaya gitu, saya bagian dari ekonomi tertentu gitu. Terlepas dari kita nggak tahu ya apakah itu income pribadi anaknya atau orang tuanya, tapi yang paling penting adalah dia sudah mendapatkan validasi tersebut dari lingkungan, terutama dari sosial media gitu ya. Karena tadi seperti yang disampaikan juga, sekarang orang mulai mengkuantifikasikan gitu. Jadi dengan kita flexing, kita secara natural akan tertarik dengan konten-konten yang bling-bling gitu ya, atau yang menarik, mewah gitu ya. Itu natural lah untuk kita. Tapi itu turns out akan berpengaruh pada self esteem mereka, kepercayaan diri mereka. Makin banyak mereka tuh diberikan atensi gitu ya, mereka semakin percaya diri, dan itulah yang ingin mereka hold gitu ya, atau ingin mereka dapatkan seperti itu. Saya tertarik sama yang pola asuh itu loh, Mas. Bagaimana ya, maksudnya dengan fenomena seperti ini, artinya orang tua harusnya ngeh ya. Betul. Gimana caranya mendidik anak di dalam keluarga untuk menghargai uang, bukan untuk memamerkan uang atau anak ini jadi diperbudak oleh uang seperti itu. Ya, makanya paling penting adalah kita bisa mengajari anak-anak tentang definisi dan value dari uang tersebut gitu ya. Kenapa? Karena banyak juga yang menyarankan bahwa anak-anak itu sudah harus diberikan pemahaman bahwa untuk mendapatkan uang itu tidak instan gitu ya. Ada banyak proses yang harus dilalui. Nah, jadi sehingga kita refer ke yang tadi, generasi orang tua yang yes gitu ya, apa-apa dikasih, itu mendevaluasi money atau uang jadi sesuatu yang given, yang tinggal mereka dapatkan. Oh yaudah, karena saya dari kalangan ekonomi atas, ya saya mau apa ada gitu ya. Take it for granted gitu ya, ada gitu. Tapi kita seringkali lupa bahwa kita harus juga mengajarkan proses bagaimana uang tersebut itu bisa kita dapatkan melalui kerja keras, melalui usaha, melalui waktu yang tidak instan gitu, sehingga mereka bisa tahu bahwa apa yang mereka dapatkan itu melalui suatu proses gitu ya. Nah, ini yang mungkin jadi stereotip juga gitu, banyak generasi instan gitu ya anak-anak sekarang, karena kita merasa entitled gitu ya, berhak bahwa ini semuanya bisa didapatkan dengan cepat gitu ya. Apalagi kembali lagi flexing gitu ya, flexing yang mungkin imbas dari tren sebelumnya gitu, apa-apa bisa dengan cepat gitu ya, kayak dengan cepat, keren dengan cepat, follower juga bisa nama dengan cepat, sehingga mendevaluasi dari uang ini sendiri gitu. Makanya pola asuh itu jadi garda utama sebetulnya dalam pembentukan kepribadian anak. Artinya sebenarnya uang nggak pernah salah, tetapi bagaimana tergantung pola asuh juga, dan juga mindsetnya kan. Bagaimana kita melihat dan menilai value dari uang tersebut. Mas, ini saya berangkat dari ini ya, fenomena lagi ini banyak banget sih memang fenomena, kata-kata fenomena. Tetapi saya membaca di sosial media, kasino juga akhirnya viral lagi ya itu. Dono-dono kasino. Tetapi apakah benar orang yang kaya asli itu nggak doyan pamer? Orang kaya baru, apalagi anaknya, siapa yang kaya, siapa yang pamer. Yang paling salah adalah siapa yang kaya, lalu anaknya juga akhirnya kaya, tapi yang pamer pacarnya. Benar. Nah, ya itu balik lagi. Orang kaya lama, orang kaya baru. Itu memang benar nggak? Secara psikologis ngaruh nggak sih? Jadi memang stereotip yang populer adalah kalau orang kaya, ada dua OKB ya. OKB itu orang kaya beneran sama orang kaya baru gitu ya. Nah, OKB pertama yang beneran atau old money gitu ya. Memang mereka itu cenderung tidak perlu validasi dari lingkungan. Mereka sudah tidak perlu lagi validasi kalau mereka itu orang kaya gitu ya. Karena mereka sendiri sudah aware dengan hal tersebut. Jadi dibandingkan dengan flexing, mereka fokus untuk shifting dari flexing jadi sustaining dan protecting wealth mereka. Jadi bagaimana mereka bisa memproteksi kekayaan mereka, buat itu jadi sustain gitu ya, dipassing ke generasi bawahnya. Mereka udah jadi sekunder lah gitu ya untuk menunjukkan, karena mereka sudah self esteemnya sudah terbentuk gitu ya, tidak butuh self esteem dari orang lain. Sedangkan kalau orang kaya baru punya kecenderungan untuk memisahkan image mereka yang lama gitu ya dengan sekarang, karena mereka perlu validasi untuk belong atau merasa tergabung dalam sosial ekonomi tertentu gitu ya. Makanya itu juga cara untuk mereka meningkatkan self esteem mereka gitu ya, memisahkan image lama mereka gitu ya, kalau konteksnya orang kaya baru gitu ya. Nah, makanya itu yang mungkin jadi perbedaan ya, hipotesa saya, bahwa
orang yang kaya benar sudah tidak perlu validasi lagi di lingkungan karena mereka sudah sangat aware dengan pencapaian mereka gitu ya. Makanya mereka sudah fokusnya bagaimana protecting gitu ya. Jadi itu berkebalikan flexing dan protecting kan. Kalau kita terlalu flexing, kasih tahu wealth kita seperti apa, itu akan menimbulkan kecurigaan gitu ya, menimbulkan atensi. Sedangkan bagi mereka gitu ya, anonymity gitu ya, atau kerahasiaan itu tuh luxury buat mereka gitu ya. Jadi makin beda. Jadi mereka merasa justru dengan banyak orang nggak tahu gitu ya wealth mereka gitu ya, mereka bisa lebih fokus terhadap apa yang mereka inginkan gitu ya, tidak fokus untuk menjaga image mereka, karena kan kalau mereka terekspos gitu ya, tahu gitu ya, mereka fokusnya harus menjaga image mereka kan, karena mereka dapat spotlight gitu ya, sedangkan itu mereka justru hindari gitu ya. Jadi ya udah, saya bisa fokus wajarnya saja, sustaining my wealth, protecting my wealth. Nah kebalikannya nih, kalau orang yang baru bertransisi, mereka pengen spotlightnya ke saya gitu ya, karena saya sudah berhasil berpindah lah dari status ekonomi yang A sekarang ke yang B yang lebih baik, seperti bisa itu. disimpulkan bahwa orang kaya ini terbentuk karena kebiasaan. Jadi misalnya dari lahir dia orang tuanya udah naik BMW kayak gitu ya. Jadi dia memang terbiasa, kelasnya memang di situ gitu ya. Yang dia butuhkan adalah kenyamanan biar orang-orang nggak ngejar dia kayak gitu ya. Beda dengan orang yang kayak baru, yang dulunya mungkin naik kendaraan umum, sekarang tiba-tiba naik Mercy, katakanlah. Nah, itu pengennya kalau bisa buka jendela nih Mercy-nya. Kasih tahu ya orang-orang. Iya. Itu kayak gitu. Betul. Tapi ada juga tetap ya yang memang beneran dia kaya, tapi dia flexing juga ada gitu. Tapi balik lagi, itu ada satu faktor yang tadi mungkin pola asuh gitu ya, atau di lingkungan rumah. Jadi mungkin ada yang tidak dia dapatkan. Memang dia betul orang kaya gitu ya beneran. Tapi ada yang dia tidak dapatkan gitu ya di rumah, dan dia ingin carinya di luar gitu. Makanya flexing atau menunjukkan gitu ya wealth dia, itu bisa jadi salah satu cara dia coping gitu ya, atau adjusting lah gitu ya dengan kebutuhan dia, seperti itu. Ini agak filosofis sih Mas. Sebenarnya uang bisa beli kebahagiaan nggak? Atau sebenarnya kebahagiaan itu apa sih? Apakah kebahagiaan adalah uang? Kebahagiaan adalah kita bertemu dengan kebutuhan kita. Kita butuh sesuatu, ada, itu bahagia. Atau definisinya seperti apa kebahagiaan dari sisi materi ya? Ya, ini menarik banget ya pertanyaan, karena jadi banyak riset juga nih di ilmu psikologi ekonomi tentang uang ini gitu ya. Memang kepercayaan awalnya adalah uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Betul, tapi dalam konteks uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan secara langsung. Tapi uang bisa kita gunakan untuk membeli sesuatu yang membuat kita bahagia gitu ya. Nah, salah satu hal yang menarik adalah kekuatan dari uang sebetulnya bukan hanya untuk membeli barang, tapi membeli waktu. Seperti itu. Jadi orang-orang yang secara financial education itu sudah tinggi, sudah bagus, mereka tuh aware bahwa yang lebih mahal dari uang itu adalah waktu, gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu pertama tidak bisa diulang. Jadi ya udah kayak 5 menit lalu sudah hilang gitu ya, udah nggak bisa kita beli lagi, tidak bisa dibeli juga, kita tidak bisa membeli waktu gitu. Nah tapi dengan uang kita bisa membeli sebagian dari waktu tersebut untuk bisa kita gunakan dengan aktivitas lain. Contoh, untuk orang yang punya status ekonomi sosialnya bagus, mereka rela untuk bayar misalnya rumah atau tempat tinggal lebih mahal dari yang lain, tapi dekat dengan kantor. Misalnya, kenapa? Karena mereka membeli waktu terbebas dari macet, gitu ya. Macet-macetan di jalan, gitu. Itu akan berpengaruh terhadap kenyamanan mereka. Makanya di industri atau di kapitalisme sekarang, gitu ya, ada bisnis kelas, gitu ya. Ada yang dipisah-pisah. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang ingin membeli waktu dan kenyamanan, sebetulnya, gitu. Jadi memang uang tidak bisa membeli kebahagiaan secara langsung, gitu ya. Tapi uang bisa memberdayakan kita untuk mendapatkan sesuatu dan menggunakan waktu untuk membuat kita lebih bahagia. Nah, maka dari itu memang uang itu tidak jadi satu-satunya faktor orang jadi bahagia, gitu ya. Kenapa? Karena ada juga kondisinya di mana orang yang ekonomi sosialnya mungkin lebih rendah tapi lebih bahagia karena dia punya waktu banyak dengan orang tersayang mereka di rumah, dibandingkan dengan orang yang status ekonomi sosial tinggi tapi dia terlalu sibuk bekerja, gitu ya, tidak punya waktu untuk anak dan istri atau suami di rumah, itu mereka bisa tidak bahagia juga, gitu. Makanya kita bisa melihat uang ini dari sisi waktu tadi ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan atau menggunakan waktu ini untuk membahagiakan diri kita untuk sesuatu yang penting untuk diri kita, seperti itu. Oke. Ini pertanyaan titipan sebenarnya Mas. Bagaimana kita merespons anak-anak yang hobinya flexing pakai harta orang tuanya? Meskipun kalau menurut saya pribadi itu sah-sah aja, saya juga nggak peduli kayak gitu. Tetapi kan tidak semua orang seperti saya ya. Masyarakat mayoritas juga akhirnya pada nyorotin kan, bersuara ya. Gitu. Dan dia juga
malah aku diperhatikan nih. Betul, Sebenarnya kita merespons secara bijaknya gimana sih Mas? Iya, jadi secara natural tuh sah-sah saja ya gitu. Kita melihat ada konten yang flexing atau hidupnya juga mungkin berkecukupan atau lebih, itu sah-sah saja sebetulnya. Tapi yang mungkin bisa menjadi bahaya adalah ketika kita membuat itu jadi norma atau jadi benchmark sebetulnya. Jadi kayak contoh kita melihat wah anak ini di usia sekian gitu ya, dia sudah bisa punya karir bagus gitu ya, atau udah punya mobil bagus. Nah, banyak hal di balik layar yang kita tidak tahu sebetulnya. Jadi yang salah itu adalah ketika kita men-treat sosial media sebagai truth gitu ya, atau suatu kepastian gitu ya, atau kebenaran gitu. Karena kita sebenarnya tidak tahu. Banyak yang bilang juga bahwa ya sosial media itu bagus-bagusnya saja sebetulnya ya. Jadi kita memang ingin menampilkan profil kita, kehidupan kita yang bagus gitu ya. Jarang kita mengekspos gitu, kita lagi sedih, lagi stres, atau lagi nangis-nangis di Instagram, pasti yang bagus-bagusnya aja gitu. Kita udah tahu. Jadi bagaimana caranya kita men-treat itu sewajarnya saja gitu ya. Jadi jangan sampai yang jadi bahaya adalah kita mendevaluasi diri kita gitu. Jadi di usia saya yang sekarang kok saya tidak bisa kayak mereka gitu ya. Kok pacing atau kecepatan mereka dalam mencapai kekayaan gitu, status ekonomi sosial lebih cepat dari saya, padahal sama-sama loh, kita startnya sama, usianya sama, jadinya kita tidak bersyukur dengan kehidupan kita gitu ya. Padahal balik lagi, dunia maya itu makanya namanya dunia maya ya, karena maya ya tidak banyak fakta yang benar lah gitu. Kita udah tahu di balik itu seperti apa. Jadi intinya kita konsum sewajarnya saja untuk konten, jangan sampai itu jadikan benchmark, apalagi mengkomparasi gitu ya kehidupan kita sekarang dengan kehidupan orang-orang lain di sosial media. Akan lebih makan hati ya kalau betul nyapain diri sendiri gitu ya. Mas, ini bergeser, ini dari anaknya, sekarang bapaknya. Ya. Banyak ya pejabat yang ini gara-gara anak terus akhirnya harta orang tua dikobok-kobok netizen ya Indonesia gitu kan. Tapi apa sih Mas yang Mas Agia lihat secara psikologis ketika ada pejabat yang memang gemar hidup mewah, ya ada yang diflexingkan, ada yang memang diam-diam. Sebenarnya apa sih? Apa motivasinya? Gitu. Ya. Untuk motivasi mungkin dari orang tuanya sendiri yang berlatar belakang ya mungkin pejabat publik gitu ya. Mungkin beberapa hipotesanya adalah dia ingin menunjukkan hard work-nya dia gitu ya. Karena kita tahu bahwa mungkin untuk generasi yang X gitu ya, atau boomers ke atas, hard work itu jadi satu social currency gitu ya, atau bagaimana orang itu menilai diri seseorang yang lain gitu. Wah, dia kerja keras sampai di posisi jabatan sekarang gitu ya, padahal kita tidak tahu gitu ya bagaimana dia bisa sampai di posisi tersebut gitu ya, bagaimana proses karir mereka kita tidak tahu. Tapi itu salah satu motivasi untuk menunjukkan juga bahwa ini hasil kerja keras yang saya lakukan gitu ya. Nah, tentu saja itu hal yang netral ya, tidak baik dan tidak buruk juga gitu, sah-sah saja gitu. Tapi yang mungkin menjadi concern utama di sini adalah statusnya sebagai pelayan publik sebetulnya gitu ya. Jadi ada empati yang perlu disoroti juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita tahu bahwa kesenjangan ekonomi masih tinggi gitu ya. Pasca pandemi pun masih banyak pekerjaan rumah gitu ya yang perlu disoroti terlebih dahulu. Jadi itu bukan sesuatu prioritas gitu ya, bukan sesuatu yang urgent atau prioritas untuk kita menunjukkan wealth kita gitu ya. Dan apalagi di era sosial media sekarang gitu ya, ini kan sangat terbuka ya informasi gitu ya, dan netizen kita pun juga bisa istilahnya dengan cepat gitu ya, dengan komplit bisa menelusuri gitu ya, bisa bahkan ada istilah doxing gitu ya. Doxing itu kayak kita membuka identitas seseorang gitu. Doxing itu tuh menjadi resiko ya, menjadi resiko ketika kita membuka diri kita di sosial media, apalagi menarik atensi dengan ekonomi kita gitu. Akan ada beberapa respon gitu ya yang tidak bisa kita kontrol. Apalagi ketika respon tersebut berujung pada persepsi publik terhadap institusi tempat kita bekerja. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bahwa itu sah-sah saja, tapi bukan sesuatu yang urgent gitu ya. Lebih banyak hal buruknya lah kalau kita mengekspos tersebut. Itu dulu Mas, tapi di tengah-tengah itu ada yang menarik. Ini tanggung jawabnya adalah publik, pejabat publik ya. Jadi itu yang disorot masalah empati. Ya. Tapi saya melihat kayak pengacara. Ya. Nah, kan ada ya yang image brandingnya adalah dia pengacara bling-bling gitu. Ini saya kelas pengacaranya kelasnya segini gitu. Itu beda ya berarti ya, Mas? Ya, jadi memang kembali lagi tujuan reflexing adalah social signaling ya. Kita memberikan sinyal kepada seseorang yang kita ingin persepsinya itu tuh sesuai dengan kita gitu. Kayak contoh untuk beberapa kalangan pengacara itu untuk menarik
persepsi publik bahwa dia itu bisa menyelesaikan kasus-kasus yang besar gitu ya, kasus yang tinggi, sehingga ya tentu bayarannya juga besar kan. Jadi itu untuk menunjukkan kredibilitas dia gitu ya, bahwa image branding betul. Itu untuk menarik atensi dan persepsi publik bahwa oke, kalau kelas-kelasnya kakap nih gitu ya. Nah, kayaknya saya langsung top of mind-nya gitu, refernya langsung ke beliau gitu. Karena dengan dia bisa menunjukkan gitu ya status ekonomi sosial dia tinggi, tentu publik akan merasa bahwa oh ya dia menangani kasus-kasus yang tinggi gitu kan. Jadi dia bisa untuk memisahkan lah istilah. Jadi mungkin message dia atau pesannya adalah saya bisa gitu ya menangani kasus-kasus yang tinggi gitu ya, atau besar seperti itu. Jadi ketika flexing itu sangat personal ya. Jadi akan ada tujuan-tujuan pribadi atau spesifik gitu ya dari orang tersebut gitu. Jadi nah kembali kalau di pelayanan publik, nah sayangnya kalau sebagai pelayan publik itu untuk masyarakat itu sangat general gitu. Makanya banyak persepsi yang tidak bisa kita kontrol kan sebetulnya seperti itu. Balik lagi ke pejabat yang gaya hidup pejabat. Seberapa besar Mas gaya hidup seorang pejabat ini akan mempengaruhi kebijakan institusinya? Kita ngelihat sekarang pajak ya, udah lapor SPT deadline-nya bulan ini ya kan, terus pejabat pajaknya disorot tentang gaya hidupnya. Apakah akibat oknum lah yang pamer ini sebuah kebijakan yang mengharapkan peranan dari masyarakat semua masyarakat Indonesia emang jadinya hancur kayak gitu. Jadi ini yang disayangkan juga ya, karena dari beberapa tahun terakhir beberapa sepak terjang, beberapa policy yang dibuat gitu ya, terutama di pajak gitu ya, itu meningkatkan jumlah return yang lebih besar, jauh lebih besar. Jadi ini sebetulnya adalah momentum untuk terus gitu ya menaikkan penyerapan gitu. Nah sayangnya memang karena kasus ini gitu ya, atau mungkin situasi yang sedang berlangsung saat ini sangat berpengaruh terhadap persepsi publik, ya, terhadap kepercayaan. Gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita dealing gitu ya, atau berbicara tentang pelayanan publik, currency utamanya adalah trust. Gitu ya. Apalagi sifatnya voluntary kan, self voluntary. Jadi kita ini melaporkan secara voluntary kita. Nah, sukarela gitu. Jadi ketika kita tahu konsekuensinya bahwa kalau saya lapor pun ternyata ada potensi untuk digunakan oleh oknum tertentu, itu akan berpengaruh pada persepsi publik gitu. Jadi yang bisa dilakukan saat ini adalah bagaimana untuk istilahnya itu mungkin firefighting ya, atau meredam api gitu ya, yang sudah. Strateginya adalah untuk menekankan bahwa ini sesuatu yang tidak benar, ini akan kita evaluasi secara mendalam, dan ini harus diberikan kepada publik. Ini beri sanksinya tidak hanya sanksi yang memang berlaku di institusi tersebut, tapi sanksi sosial gitu ya. Makanya kalau kita lihat sudah ada beberapa respon ya gitu ya dari kementerian gitu ya, untuk menjadikan ini tuh jadi sanksi sosial bahwa ini tuh tidak benar gitu ya. Seperti itu. Yang dilakukan sama Bu Sri Mulyani ya, ini konteksnya adalah konteks pejabat pajak ya. Yang dilakukan sama Bu Sri Mulyani adalah membubarkan komunitas motor gede di institusi pajak, lalu membubarkannya juga lewat sosmed. Sehari setelah membubarkan, seingat saya Bu Sri Mulyani juga turun akhirnya menemuin pegawai-pegawai pajak untuk bilang kita nggak salah, jadi kita tetap fight. Kayak gitu, yang salah adalah oknum. Kayak gitu. Dan itu secara besar Kementerian Keuangan juga merasa terkhianati. Ada bahasa-bahasa yang dilempar ke publik bahwa jangankan masyarakat umum, kita yang sama-sama di Kementerian Keuangan, sama-sama di pajak juga merasa tersakiti, terkhianati. Itu sudah tepat yang dilakukan Bu Sri Mulyani? Jadi yang saya lihat menurut hemat saya adalah Bu Sri Mulyani ingin memberikan atau menyampaikan bahwa dia tidak mendevaluasi ya, tidak merasa bahwa ini sesuatu hal yang kecil. Ini sangat besar gitu ya. Makanya dia betul-betul turunnya itu sampai ke keluarga korban gitu ya. Terus juga dia sangat aktif untuk menyuarakan di sosial media. Ini adalah untuk memberikan statement sebetulnya. Statement pada masyarakat, ini adalah sanksi sosial gitu ya. Kenapa? Karena ini mungkin menjadi kecurigaan dari masyarakat. Ini mungkin sudah berlangsung sudah lama, hanya tidak ketahuan saja gitu ya. Nah, dengan Bu Sri Mulyani itu posting ya di sosial media tersebut, itu sebetulnya ada statement gitu bahwa dia ingin ini setransparan mungkin gitu ya. Ini adalah sanksi sosial yang harus di-acknowledge gitu ya dari masyarakat luas gitu. Ini jadi sanksi sosial untuk menegaskan bahwa
ini tuh adalah norma yang tidak betul gitu ya. Nah, Bu Sri Mulyani pun juga saya rasa dia menyadari gitu ya bahwa dia tidak bisa menggeneralisir gitu ya, bahwa tidak semua kok gitu ya. Seperti itu tanya oknum, makanya dia langsung turun gitu, turun ke mungkin istilah rumahnya dia lah ya gitu di kementeriannya sendiri untuk briefing gitu ya, menegaskan kepada pegawai-pegawainya bahwa ini adalah sesuatu yang istilahnya mungkin karena nilai setitik gitu ya, rusak gitu ya semuanya, tapi dia menegaskan bahwa ini adalah pekerjaan rumah bersama gitu ya yang harus kita jadikan prioritas gitu ya. Makanya kan sekarang udah dikasih deadline juga ya gitu untuk semuanya melaporkan, itu untuk menunjukkan juga bahwa ini sesuatu yang serius gitu ya untuk mengembalikan kepercayaan publik, karena sekarang yang paling utama ada kepercayaan publik, karena time is ticking gitu ya, waktu juga sekarang berjalan ya, karena ada deadline yang harus dipenuhi gitu ya, makanya fokus utamanya adalah publik dulu gitu. Jadi ini adalah statement dari Bu Sri ya, kalau saya lihat, untuk secepat mungkin mengembalikan dulu persepsi publik, kemudian secara paralel dia mengkondisikan timnya gitu ya di kementerian. Oke. Terakhir Mas Agia, seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan rasa tidak percayanya masyarakat terhadap institusi, terutama pajak? Ya. Ya, jadi ini mungkin saya bisa bilang waktunya mungkin cukup lama ya gitu. Kenapa? Karena trust itu kan sifatnya tuh susah kita dapatkan, gitu. Tapi sekalinya hilang itu susah untuk kembali gitu ya. Unless memang ada beberapa statement gitu yang betul-betul meyakinkan kita. Nah, makanya saya lihat statement yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani itu untuk secepat mungkin mengembalikan kepercayaan publik gitu ya. Jadi dia tahu ini tidak bisa mengembalikan dengan cepat gitu, tapi bagaimana cara dia untuk mempercepat gitu ya, mempercepat kepercayaan publik, karena waktu juga terus berjalan kan gitu, ada deadline yang harus dipenuhi gitu. Jadi apalagi ini urusannya dengan uang ya gitu, kalau pajak gitu, dan uang itu adalah bagian penting dari kehidupan semua orang gitu. Kita tidak bisa kita harus tahu lah gitu ya, bahwa setiap uang itu tuh sangat berharga gitu ya. Apalagi ketika hal yang berharga ini di quote unquote gitu dikhianati gitu kan, itu akan menjadi sulit gitu ya bagi setiap orang atau individu masyarakat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana solusinya kan sebetulnya. Makanya yang saya lihat Bu Sri Mulyani itu fokus pada solusi dan juga memberikan statement secepat mungkin gitu ya, untuk bisa secara gradual, secara bertahap mengembalikan kembali kepercayaan publik seperti itu. Oke. Intinya kita ya udah, yang flexing silakan flexing, terserah kayak gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalnya menjadi orang tua, memang pola asuh ya di dalam keluarga. Lalu ya udah itu, ingat tetap bayar pajak, seberapa sakit pun kita dihianatin ya Mas ya, tetaplah bayar pajak, tetap patuh, karena pajak manfaatnya juga besar, apalagi tahun ini nggak boleh nih defisit anggaran negara lebih dari 3% kayak gitu. Tetaplah percaya ya, kita bangun positive thinkingnya lah buat negara ini, apalagi baru ekonomi juga baru mulai pulih, butuh dana untuk sustain pulihnya. Oke Mas Agia, terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Mega. Ilmu psikologisnya bener-bener saya enjoy banget dengan dialog ini yang bener-bener kita suka sesuatu yang holistik sih. Iya, holistik, betul. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di Teras Eksis. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.